di sini mau mewawancarai adik iot saya. Dia kelas 10 SMA. Jadi perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Udi Anggraini. Saya sekolah di Sekolah Tinggi Teologi Sumatera Utara. Jadi wawancara ini adalah tugas untuk memenuhi mata kuliah Pak untuk SMP. Jadi Dek, di sini kakak mau mewawancarai tentang isu-isu remaja. Kamu kan adalah salah satu remaja. Jadi kakak mau tanya mengenai isu-isu remaja. Tapi sebelum itu kakak mau kamu persilahkan perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Bernika Ayu Bangun, saya kelas 10 SMA. Sekolahnya di mana? Sekolahnya di Cerdas Bangsa. Ya. Jadi dari pertanyaan tadi, apa isu-isu kenakalan remaja yang sering kamu temui gitu? Kalau yang sering kutemui di lingkungan sekolah itu banyak kenakalan remaja ya, kayak sering balapan waktu pulang sekolah di jalan, ugal-ugalan, yang pulang sekolah merokok, nggak langsung pulang. Jadi itu lebih banyak cowok atau cewek? Iya. Jadi menurut lu kenakalan itu lebih banyak dialami oleh lelaki atau wanita? Ya, menurutku sih laki-laki, Kak. Soal kayak ugal-ugalan. Jadi di lingkungan sekolah lu lebih banyak ke ugal-ugalan gitu. Kalau remaja lebih ke ugal-ugalan, nongkrong sambil merokok. Ugal-ugalan itu dia menunjukkan kejagoannya. Jadi anak remaja itu sering menunjukkan kejagoan pada dirinya. Dan menurut mereka balapan itu adalah salah satu ajang menunjukkan sebuah kejagoan ya. Terus yang kedua apa tadi? Sering nongkrong dan merokok. Jadi anak remaja itu juga nggak terlepas dari yang namanya merokok. Merokok itu adalah salah satu hal yang untuk mereka kayak coba-coba, ingin tahu ya. Jadi remaja itu sering melakukan itu khususnya kepada anak-anak yang laki-laki. Jadi kalau yang perempuan biasanya gimana? Yang perempuan juga ada sih yang berapa sebenarnya. Yang perempuan juga ada? Ada. Cabut. Jadi cabut itu adalah salah satu hal yang paling sering dilakukan oleh remaja, baik laki-laki ataupun perempuan, itu adalah hal yang sering dilakukan oleh remaja. Jadi kalau kamu sendiri kayak gimana deh? Kalau kamu sendiri apakah pernah merasakan, kamu kan sekarang udah SMA kelas 1, jadi kan baru terlepas dari yang namanya SMP. Kamu kan pasti sekarang udah kayak meranjak mau dewasa gitu. Pernah nggak kamu berpikir dalam hatiku, oh aku waktu itu SMP memang betul jahat kali lah, kayak gini lah, yang ku alami kayak gini lah, kayak gitu. Pernah nggak? Pernah. Jadi apa hal yang kamu alami waktu di SMP menurutmu itu adalah sesuatu hal yang nakal? Ya kayak aku suka ngelawan guru, manjat pagar, cabut mata pelajaran. Jadi dia ini kan perempuan, dia juga suka cabut gitu, suka melawan guru. Biasanya kalau orang anak sekolah, dibilang anak sekolah, dia sebenarnya lebih patuh kepada guru daripada orang tua. Adik ini suka melawan guru, berarti di rumah juga suka melawan orang tua, pasti. Itu hal yang udah pasti, karena kebanyakan dari anak-anak, maksudnya orang yang sekolah, dia pasti lebih patuh kepada ajaran guru daripada ajaran orang tua. Jadi kalau dia aja sudah suka melawan guru, pasti di rumah akan suka melawan orang tua. Iya benar apa enggak? Suka juga. Tapi setelah masuk SMA gimana? Ada perubahan atau enggak? Puji Tuhan ada perubahan. Terus yang kau lihat anak-anak SMP itu lebih suka ke arah nongkrong atau lebih suka ke arah mengikut Tuhan atau gereja gitu? Yang mana lebih suka?
Enggak, kawan-kawan dulu gitu atau kamu gitu Ya kalau kawan-kawanku ya mereka lebih suka nongkrong sih Lebih suka daripada ke gereja. daripada ke gereja. Jadi hal yang nongkrong atau apapun itu adalah sesuatu hal yang memang sering dialami oleh remaja. Dia lebih suka bebas. Kamu dulu nggak pernah suka malas sekali di rumah gitu, kena atur-atur orang tua lebih atau aku lebih suka bebas lah gitu. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Nggak pernah juga merasakan itu ya. Terus kakak mau nanya, kalau temanku bergaul itu bukan kayak teman-teman di sekolah, melainkan kayak sahabat, lebih ke sahabat itu kayak mana orangnya? Sahabat dulu di SMP itu gimana orangnya? Kalau kamu lihat itu kan lebih dekat. Itu sifat-sifatnya ya. Sifat-sifatnya gimana? Dia juga cari perhatian, Terus berdandan waktu suka berdandan. sekolah. Jadi Bernika bilang kalau teman-temannya yang cewek itu suka cari perhatian, suka berdandan waktu di sekolah, itu adalah hal yang wajar gitu. Jadi anak remaja itu memang suka yang namanya cari perhatian, bukan hanya kepada lawan jenis, kepada guru juga suka, kepada orang tua juga suka. Dia memang lebih mencari perhatian supaya diperhatikan gitu, diperhatikan lebih gitu. Terus suka berdandan itu juga hal yang wajar bagi remaja wanita. Dia akan menunjukkan bahwa dia, oh aku cantik gitu, aku udah cantik. Dia pasti menarik, melirik aku gitu. Dia akan udah menunjukkan cara-cara dia supaya dilihat orang, supaya orang tertarik kepada dia. Ya begitu juga. Kamu juga pernah mengalami kayak gitu? Kami sih pernah Suka bercermin selalu, ya, sisiran, segala macam. Pernah? Ya, kakak juga pernah kayak gitu sih. Itu memang anak SMP memang suka kayak gitu. Biasanya nggak tahu apa arti lipstick, jadi tahu gimana supaya mau Penuh memorinya kak. penuh. Udah berapa menit deh? Udah 7 menitan lah. 7 menitan. Sambung lagi dari. Oh masih lanjut nih. Ya. Kakak mau nanya tentang emosional anak SMP. Emosinya itu menurut lu teratur apa enggak? Kamu sendiri? Kalau menurutku yang kolamin sendiri ya menurutku sih belum teratur. Enggak teratur. Dia lebih kayak suka apa ya? Kepentingannya aja yang selalu dipikirkan ya. Dia terlalu apa namanya? Mementingkan diri sendiri, egois. Anak SMP terkadang seperti itu memang. Lalu kakak mau menanya, menurut lu gimana cara supaya anak SMP itu bisa terarah gitu, nggak suka kayak nggak mau ngerokok, nggak mau ini, nggak mau itu, yang pastinya terarah seperti wajarnya gimana orang yang baik hidupnya gitu. Ya yang kayak firman Tuhan yang kakak sampaikan tadi. Ya kita bergaul ya sama orang yang bijak. Ya orang yang bijak. Biar kita nggak terjerumus juga sama pergaulan-pergaulan yang buruk. Terus kita sering mengikuti ibadah muda-mudi, aktif di dalam gereja. Biar kita nggak sampai gimana ya, waktu kita itu nggak kosong dengan hal-hal yang nggak berguna. Jadi adik ini juga udah tahu karena dia udah melewati masa SMP, walaupun dia juga baru tamat dari SMP, dia juga belum stabil kita ketahui, tapi dia udah tahu bagaimana cara untuk mengatasi kenakalan-kenakalan bagi remaja. Jadi kenakalan-kenakalan remaja itu harus kita atasi, khususnya orang tua harus dapat mengatasi hal itu, orang tua harus dapat membimbing, orang tua harus dapat mengkonseling anaknya sendiri, diarahkan ke arah yang baik, jangan hanya selalu mengekang, tetapi dapat mengayomi anak-anaknya. Orang tua tuh buat kayak gitu apa enggak? Kalau aku sendiri sih kurang.
kurang seperti itu. Tetapi kamu dapatnya dari mana? Gereja atau apa? Dari gereja. Jadi gereja juga kalau orang tua kita sibuk bekerja apa segala macam kan kurang. Jadi gereja juga harus mengayomi itu semua supaya anak-anak tiang-tiang gereja ini tetap kokoh, tetap takut akan Tuhan sesuai dengan jalan yang diinginkan Tuhan. Jadi itulah wawancara yang dapat saya lakukan pada hari ini bersama dengan adik saya Bernika Ayu. Shalom semua, terima kasih. Dan udah berapa menit deh? 10 ada? Iya ada.